Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Putri Santoso dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 2 akan mempresentasikan materi teks cerita sejarah untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan daftar isi dari materi teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga jenis-jenis, keempat struktur, kelima informasi, keenam unsur pembangun, ketujuh nilai-nilai, kedelapan keterkaitan nilai-nilai terhadap kehidupan, ke-9 kebahasaan, ke-10 menyusun teks, dan yang terakhir ke-11 yaitu menyunting teks cerita sejarah. Untuk yang pertama yaitu dari pengertian teks cerita sejarah, yaitu naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Di dalam teks cerita sejarah terdapat beberapa unsur yang meliputi tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Di dalam teks cerita sejarah juga kadang mengandung unsur rekaan seperti mitos asal-usul negeri dan mitos alegori. Untuk yang selanjutnya terdapat ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Ciri-ciri tersebut yang pertama menampilkan latar masa lalu, yang kedua disajikan secara kronologis atau berurut, yang ketiga berbentuk teks cerita ulang, keempat sering menggunakan konjungsi temporal atau yang biasa disebut dengan konjungsi waktu, yang kelima isinya dapat berupa fakta dan juga dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis dari teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fakta sejarah. Teks ini disusun berdasarkan fakta sejarah meliputi tokoh, latar, dan kronologis peristiwa dalam teks benar-benar ada. Namun di dalam penulisan, teks jenis ini disertai unsur-unsur sastra, seperti dialog yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Untuk yang kedua, berdasarkan fiksi. Di dalam jenis teks ini, cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa masa lalu, namun latar dan waktu peristiwa yang dipakai berupa fakta. Tokohnya bersifat fiktif. Untuk yang selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua awal konflik, yang ketiga konflik, yang keempat penyelesaian, kelima peleraian, dan yang terakhir ada klimaks. Dan untuk yang selanjutnya ada informasi dari teks cerita sejarah. Informasi penting di dalam teks cerita sejarah terkandung di dalam alur cerita. Informasi di dalam teks cerita sejarah ini merupakan unsur pembangun. Di dalam unsur pembangun terdapat dua jenis yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Teks cerita sejarah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Fakta sejarah yang terjadi dikemas dalam sebuah cerita yang baru. Berikut ada beberapa langkah untuk menemukan informasi penting di dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks secara seksama, yang kedua mengidentifikasi pokok isi di dalam teks, dan yang terakhir ada mencatat pokok-pokok isi di dalam teks. Untuk yang selanjutnya ada unsur pembangun di dalam teks cerita sejarah. Di dalam unsur pembangun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan juga amanat. Sementara di dalam unsur ekstrinsik terdapat rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Yang kedua dari segi corak penceritaan, yang ketiga unsur keagamaan, yang keempat unsur politik, yang kelima unsur ekonomi, dan yang terakhir ada unsur sosial. Untuk yang selanjutnya ada nilai-nilai dari teks cerita sejarah. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan ajaran baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewalahan, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan juga tindakan susila manusia. Dan yang kedua ada nilai religius. Di dalam nilai religius terdapat nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai agama dalam suatu teks cerita sejarah dapat dilihat dari dialog,
atau narasi cerita tersebut. Dan yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Nilai sosial dalam teks cerita sejarah dapat diketahui dengan melihat persoalan hidup tokoh dalam cerita. Dan yang selanjutnya ada keterkaitan nilai-nilai terhadap kehidupan. Yang pertama ada berbicara pelan di hadapan orang tua. Yang kedua tidak membuat keributan. Yang ketiga menghormati tetangga yang berbeda agama. Yang keempat menaati peraturan yang diberlakukan dalam lingkungan masyarakat setempat. Yang kelima jujur, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Selanjutnya ada kebahasaan dari teks cerita sejarah. Kebahasaan dari teks cerita sejarah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keterangan. Dari keterangan ini berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Di dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir kalimat kecuali antara predikat dan objek. Yang kedua ada kata sifat. Kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Dan yang ketiga ada bahasa kias. Bahasa kias merupakan penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus. Untuk yang selanjutnya, menyusun teks cerita sejarah. Menyusun teks cerita sejarah dibagi menjadi 2, yaitu wawancara dan juga imajinatif. Pada tahap wawancara terdapat yang pertama, bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Yang kedua, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Dan yang ketiga, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Yang kedua, imajinatif. Yang pertama, menentukan tema sebagai pokok pikiran. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang dalam penulisan. Yang ketiga, menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang alam dalam penulisan. Yang keempat, menyajikan dengan alur yang menarik atau tahap penyesuaian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, puncak konflik, dan yang terakhir penyelesaian. Dan yang kelima ada menyunting teks cerita sejarah yang sudah selesai dibuat. Untuk yang selanjutnya yaitu menyunting teks cerita sejarah. Menyunting merupakan proses mengedit sebuah tulisan agar tulisan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan teks cerita sejarah. Ada 2 hal yang bisa dilakukan dalam penyuntingan sebagai berikut. Yang pertama, redaksional atau menyoal kebahasaan, ejaan, diksi, dan kalimat. Dan yang kedua ada substansial, yaitu menyoal isi dan data. Berikut langkah-langkah untuk menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama adalah membaca keseluruhan naskah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, penulisan, ataupun tanda baca. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah yang dibaca. Ini adalah contoh teks cerita sejarah, yaitu pada tanggal 26 Desember 2004 silam, terjadi peristiwa besar dalam sejarah dunia. Tsunami paling mematikan telah melanda salah satu wilayah barat di Indonesia, yaitu Aceh. Tsunami yang diakibatkan oleh gempa ini terjadi di Samudra Hindia dan berimbas pada daratan di sekitarnya. Kerugian terbesar dialami oleh masyarakat Aceh dan sekitarnya. Kerusakan fisik maupun non-fisik dapat dialami oleh masyarakat Aceh. Musibah ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa dari berbagai negara yang terdampak. Saat itu, gempa terjadi tepatnya pada jam 7.58 waktu Indonesia Barat. Gempa ini mengguncang dengan kekuatan 9,3 menurut skala Richter, menimbulkan guncangan terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Saking dahsyatnya, gempa menghantam Aceh, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika, menyebabkan korban jiwa dan korban luka yang cukup banyak di setiap negara yang terdampak.
Sejumlah pakar gempa menilai getaran yang dihasilkan dari gempa Aceh mampu menggetarkan planet bumi dengan amplitudo getaran di atas 1 cm. Gempa yang mengakibatkan tsunami ini menewaskan sekitar 230.000 orang di 8 negara dengan ombak tsunami setinggi 9 meter, mencatatkan rekor sebagai bencana dengan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara yang memiliki jumlah kematian terbesar. Sementara itu, data korban tewas di Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara menurut Departemen Sosial RI adalah 105.262 orang. Sedangkan menurut laporan kantor berita Reuters, jumlah korban tsunami diperkirakan sebanyak 168.183 jiwa dengan korban paling banyak diderita Indonesia, 115.229 per minggu pada tahun 2005. Kemudian untuk total korban luka-luka adalah sebanyak 124.057 orang. Diperkirakan 100.000 diantaranya dialami rakyat Aceh menurut US Geological Survey. Korban tewas mencapai 283.100 orang, hilang mencapai 14.000, ada sekitar 1.126.900 kehilangan tempat tinggal, dan menurut data PBB ada sebanyak 229.826 orang hilang dan 183.983 tewas. Tsunami Aceh ini menjadi bencana gempa dan tsunami terburuk 10 tahun terakhir. Jika dirangkum dengan singkat, di Indonesia ada lebih dari 126.000 korban jiwa. Kemudian terjadi kerusakan hingga 50% di Banda Aceh serta puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Kebanyakan korban berasal dari bencana tsunami. Dari contoh teks cerita sejarah tersebut, strukturnya yaitu pada paragraf pertama dan kedua merupakan bagian dari orientasi. Untuk paragraf ketiga sampai dengan paragraf ketujuh merupakan bagian dari struktur urutan peristiwa. Dan untuk paragraf ke-8 atau paragraf terakhir merupakan bagian dari struktur reorientasi. Itu tadi merupakan materi dari teks cerita sejarah. Apabila ada kesalahan, baik dari kurang lengkapnya materi maupun tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.